Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Rabu 28 Desember 2022. 3 hari lagi kita masuk ke tahun 2023. Barusan saya nonton video Bapak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora, yang berbicara tentang para presiden Indonesia ini umumnya jatuh di akhir kekuasaannya. Dan beliau menyatakan tidak ada manusia yang dibilang baik, dieluk-elukan sebagai presiden. Presiden jelas-jelas manusia biasa yang punya kelemahan, kekurangan. Jadi nonsen kalau ada cerita baik itu. Para nabi dan rasul pun saya pikir dia punya kelemahan, kekurangan. Apalagi manusia yang kita tahu, manusia politik di Indonesia ini, ya belum kita temukan manusia yang saya lihat seperti Bung Hatta, Agus Salim pernah ada di Republik Indonesia ini. Dan sebelum Republik Indonesia ini, dulu ada Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Dan pelajaran penting sebetulnya adalah sejarah Indonesia ini ditulis oleh bangsa asing yang sekarang beredar di Republik Indonesia ini. Ini yang sebetulnya perlu dicermati gitu. Sejarah yang tertulis hari ini adalah sejarah yang ditulis untuk memperluas penjajahan oleh pihak kolonial Belanda, yang jelas-jelas banyak orang Yahudinya. Kalau penjajahan oleh Jepang kita nggak lihat tuh banyak tulisan gitu loh. Jadi memang Belanda ini dengan tokoh-tokoh Yahudinya memang intelek, penjajahan secara intelektual gitu. Dan penulisan sejarah ini masih berlangsung sampai hari ini, yang dibiayai oleh kerajaan Belanda gitu, yang mereferensi para sarjana dengan beasiswa itu untuk mereferensi catatan-catatan sejarah mereka gitu, yang mereka buat. Dan dari buku yang saya baca, buku Liga Kerajaan Nusantara, itu banyak sekali prasasti-prasasti yang ditemukan double gitu. Saya akhirnya mengerti bahwa mereka juga membuat prasasti-prasasti yang sesuai kepentingan mereka. Jadi bukan zaman sekarang aja ada cerita hoak gitu. Ternyata prasasti-prasasti hoak sudah banyak gitu. Termasuk buku-buku catatan yang menjadi referensi sejarah adalah catatan-catatan bangsa asing. Aneh, seolah-olah bangsa Indonesia ini nggak pernah berkebudayaan dan nggak pernah punya catatan. Luar biasa ini. Seolah-olah bangsa kita yang 1000 tahun pertama menjadi pusat kebudayaan dunia, di mana Cina banyak belajar
di Sriwijaya segala, seolah-olah nggak punya catatan. Luar biasa pemutarbalikan sejarah Indonesia oleh Belanda di permukaan bumi ini. Dan ini semua tidak mudah untuk mengembalikannya. Tapi atas izin pencipta langit dan bumi ini jadi mudah. Begitu juga kekuasaan-kekuasaan yang zolim selama ini telah berlangsung sejak 1295, di mana Yahudi masuk ke Nusantara ini. Kenapa Yahudi ini memang menurut Alkitab, bacaan mulia dan lain-lain kitab suci adalah pengkhianat. Sama halnya di alam ada iblis yang tidak pernah suka dengan penciptaan khalifah yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Jadi memang jelas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Nusantara ini oleh para pengkhianat, ya seperti perang Bubat, itu dilakukan oleh pengkhianatan Gajah Mada yang membawa pasukan dari Mataram, ibu kota NTB, Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi pasukan asing yang dibawa ke Nusantara untuk membunuh keluarga kerajaan Sunda Galuh, yang kerajaan Majapahit juga merupakan kerajaan Sunda Galuh, karena Raden Wijaya itu anak dari putra mahkota kerajaan Sunda Galuh gitu. Jadi misteri kenapa Gajah Mada ini tidak ditemukan keluarganya, kuburannya, dan keturunannya, asal usulnya dari mana, ini mulai terungkap bahwa ini adalah telik sandi Yahudi dari Kadipaten Belanda waktu itu belum menjadi republik. Luar biasa memang. Saya memang pernah membaca Golden Gate dari protokol Zionis Yahudi itu yang dari arah Nusantara ini. Ternyata ini memang sudah lama berlangsung. Kenapa kerajaan Nusantara ini menjadi digambarkan seolah-olah berperang terus, padahal satu keluarga. Makanya bahasa Indonesia bisa diterima oleh seluruh Nusantara, bahasa Melayu, karena sebetulnya keluarga kerajaan Nusantara ini berupa Liga Kerajaan Nusantara yang terkenal dulu sebagai dinasti di Timur Jauh yang merupakan kekaisaran di bawah angin kalau menurut keterangan Nabi Muhammad gitu, yang merupakan kerajaan warisan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ini banyak memang fakta-fakta sejarah yang mulai terungkap dengan era digital ini. Dan masyarakat memang cenderung tidak peduli dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena masyarakat kita memang masyarakat penikmat. Mereka mencari makan, lalu beribadah dan berkeyakinan masuk surga dengan akhir hayat yang bermewah-mewah dalam hidupnya gitu. Ya itu mah udah digambarkan dalam kitab suci. Mereka-mereka yang tokoh-tokoh agama dan orang-orang yang mengaku beriman
dalam kehidupan bermewah-mewah itulah yang menjadi musuh-musuh para nabi. Ya kita nggak perlu panjang lebar, itu banyak sekali manusia yang disesatkan oleh iblis. Dia merasa benar, mereka nggak syirik, nggak murtad sih, tapi syiriknya dengan ketamakan dunia itu sudah disinyalir di ayat-ayat dalam Iqra Alkitab. Oh, manusia-manusia yang mengaku beriman ini lebih serakah dari orang-orang musyrik. Nah, hari ini kita lihat di Republik Indonesia ini orang ribut, negara ini komunis berkuasa. Ya, tokoh-tokoh agama itu melihatnya dari kacamata mana gitu. Mereka dalam ketamakan dengan dunia berteriak-teriak, sementara orang-orang yang berbagi di kalangan bawah saling membantu seperti ajaran para nabi dianggap komunis. Sementara Tuhan orang-orang yang beriman sendiri kalau menurut kita belum tentu benar gitu loh. Jadi memang kita perlu kembali Iqra gitu, membaca dengan tepat kitab suci yang asli dari pencipta langit dan bumi. Kalau sekedar beragama aja, ya agama ini cenderung menjadi ciptaan-ciptaan orang-orang tokoh-tokoh spiritual yang punya kepentingan duniawi juga. Kalau mereka tidak punya kepentingan duniawi, ya mereka seperti Nabi Muhammad, mereka habiskan hartanya untuk mensejahterakan orang lain. Jadi bukan sekedar teriak-teriak keimanan, ya menghafal omong-omongan para nabi, tapi ya tindakan para nabi itu loh yang mesti menjadi ukuran. Demikian di akhir tahun ini ya kita introspeksi diri sebagai tokoh-tokoh spiritual. Demikian juga pemimpin-pemimpin yang punya keinginan untuk menjadi orang baik, ya menahan dirilah dari keserakahan, ketamakan. Jangan sampai seperti Firaun ditenggelamkan oleh pencipta langit dan bumi gitu. Ya memang mereka belum tentu punya keyakinan dengan kehidupan akhirat, sehingga bagi mereka dunia ini udah segalanya. Ya nggak salah, silakan tempuh apa yang diyakini masing-masing. Tapi yang jelas negara kita ini berada di dalam satu pergeseran alam semesta, sehingga saya merasa ada sesuatu yang harus kita lakukan agar pencipta langit dan bumi masih melihat adanya satu keterkaitan antara ciptaannya dengan penciptanya, yaitu gerakan arah baru alam semesta. Ya kita berharap kita masih dipilih oleh pencipta langit dan bumi untuk memperbaiki alam semesta yang cenderung sekarang semakin buruk oleh kepentingan keserakan manusia yang merusak alam, membangun dengan cara-cara yang berlebihan karena adanya teknologi yang berkembang gitu, tanpa pembatasan-pembatasan yang
benar. Jadi saya pikir banyak hikmah yang terjadi dengan masyarakat Sunda Galuh yang dulunya merupakan 22 kerajaan besar di Nusantara ini, yang dengan masuknya Yahudi terus mengalami pemusnahan. Sebetulnya bisa dijadikan pelajaran kenapa terjadi kerajaan Timur Jauh yang begitu hebat juga menjadi hilang dan berkuasanya orang-orang asing. Nah, hari ini akan terjadi pergeseran. Sepertinya kekuasaan-kekuasaan asing hanya digembar-gemborkan saja berkuasa di Nusantara ini. Ya mereka di negaranya aja nggak punya kekuasaan terhadap alamnya, yang mulai rusak boro-boro di Nusantara ini. Saya rasa itu saja. Ya mudah-mudahan kita tetap bisa berhubungan dengan pencipta langit dan bumi, sehingga ketika terjadi pemusnahan manusia oleh alam semesta, manusia-manusia yang berhasil membaca ayat-ayat yang tertulis yang menjadi pelajaran dari pencipta langit dan bumi mampu menyelamatkan kita menuju tahun-tahun yang lebih baik, dimulai dengan tahun 2023. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mampu membaca petunjuk pencipta langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.